Assalamualaikum teman-teman semua. Jadi kita akan membahas mengenai kleptomania. Pernah dengar nggak kleptomania itu apa? Nah, makanya tonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe, oke? Oke, sebagaimana tadi telah disampaikan, kali ini kita akan membahas mengenai kleptomania. Apa sih kleptomania itu? Kleptomania adalah suatu kondisi yang termasuk gangguan kendali impulsif, yaitu ketika penderita atau si pelaku nggak bisa menahan dirinya untuk mengambil barang-barang atau mengutil. Nah, itu gimana? Jadi gini, orang kleptomania itu dia itu senang ngambil barang-barang apapun itu, barangkali barangnya malah nggak berharga sama sekali buat dia, cuman buat seru-seruan aja, mungkin bahasa gampangnya begitu. Dia memiliki dorongan kuat, hasrat yang besar untuk mengambil barang tersebut. Misal dia ngelihat di suatu tempat lah ada orang dewasa, orang yang lebih tua dari dia misalnya, punya pulpen. Si anak ini yang mau yang mau ngambil barang itu, dia dari kalangan orang kaya, pulpennya lebih bagus misalnya. Nah, yang ngambil tuh pensil atau pulpennya, dia udah punya banyak pulpen, dia udah punya pensil, diambil aja gitu. Nah, diambil begitu aja, udah dimiliki gitu aja. Iya, jadi dia merasakan sensasi tersendiri, ngambilnya takut ketahuan, ada rasa deg-degannya. Kemudian pas udah ngambil, dia berhasil, dia lega, lega. Padahal belum tentu dia butuh. Jadi kalau menurut saya itu tidak bisa disamakan dengan mencuri ya. Kalau mencuri itu motifnya jelas, tujuannya jelas, dia butuh, misalnya dia butuh uang, akhirnya dia mencuri. Ada dompet jatuh punya orang, dia butuh duit, kalap, dia nggak pikir panjang, karena memang dia butuh duit, duitnya diambil, dompetnya diambil, duitnya diambil, terpergi, kabur. Itu mencuri. Nah, kalau klepto itu orangnya barangkali dia juga dari kalangan orang kaya, dia mampu beli barang itu, tapi dia nggak bisa menahan dorongan dalam hatinya untuk ayo ambil, ayo ambil, ayo ambil, seperti itu. Begitu pula jika dia datang ke, atau dia masuk ke pertokoan, dia ngelihat ada misalnya soft drink yang kecil, dia pengen ngambil, dia masukin di kantong biar nggak kelihatan. Bisa dia beli, tapi dia senang ngambil, seperti itu. Nah, jadi kleptomania itu adalah sebenarnya dia bukan orang susah, dia cuman buat memenuhi sensasinya aja. Nah, ini biasanya terjadi pada atau terbentuk perilaku kleptomania ini pada masa remaja. Ada juga yang perilaku ini baru terbentuk pada saat dewasa, ada, tapi umumnya sekali lagi terbentuk pada masa remaja. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tapi diduga akibat adanya perubahan komposisi kimia di otak. Di sini, di otak. Jadi akhirnya dia memiliki dorongan untuk ayo ambil barang-barang tersebut. Nah, yang bisa meningkatkan resiko seseorang menjadi kleptomania itu adalah dari faktor keluarga. Jadi kalau di keluarganya itu, misalnya keluarga itu, anggota keluarganya ada yang klepto, ya itu bisa mempengaruhi yang lain untuk ikut menjadi klepto. Terus misalnya keluarganya pengguna
obat-obatan terlarang, alkohol, itu bisa meningkatkan resiko seseorang untuk melakukan kleptomania atau menjadi kleptomania. Kemudian selain itu juga riwayat penyakit mental. Apa saja? Misalnya bipolar. Nah, bipolar itu dulu kita sudah sempat membahas ya. Nanti bisa diklik link atas di sini untuk di review lagi apa sih bipolar. Nanti cek aja. Kemudian selain bipolar juga gangguan kecemasan, gangguan kepribadian. Selain itu juga jenis kelamin. Nah, ternyata 2/3 dari pelaku kleptomania ini adalah perempuan. Maksudnya 2 dari 3 orang pelaku kleptomania adalah perempuan. Jadi kalau ada 3 orang, yang 1 laki-laki, yang 2 perempuan. Berarti lebih banyak pelakunya perempuan. Kenapa? Nggak tahu. Yang jelas dari yang ada itu yang terjadi 2 dari 3 adalah perempuan. Nah, kleptomania ini dikatakan tidak bisa disembuhkan, tapi bisa ditangani dengan obat-obatan dan juga psikoterapi. Psikoterapinya berupa perilaku kognitif. Jadi pikirannya diberikan masukan-masukan agar dia berpikir bahwa itu tidak bermanfaat, tidak perlu dilakukan, agar nanti kelak dia bisa meninggalkannya. Tetap harus dikombinasikan dengan obat-obatan. Oke, jadi jelas ya, kleptomania itu tidak bisa dikatakan mencuri karena dia hanya mencari sensasinya. Dia nggak bisa menahan dorongan untuk ngambil. Karena barang-barang yang diambil belum tentu bermanfaat buat dia dan belum tentu berharga. Bisa aja dia cuma ngambil, kayak tadi saya bilang, pensil, pulpen, yang mungkin dia sudah punya. Kira numpuk tuh. Dia punya, banyak koleksinya. Ini contoh. Tidak selalu seperti itu. Sampai ngumpulin gitu. Enggak. Yang jelas, kleptomania itu terjadi karena dorongan yang tidak bisa dikendalikan oleh dia. Oke? Kira-kira jelas ya? Mungkin sekian dari saya. Saya Gunawan dari Rumah Belajar Hekto undur diri. Sebelumnya jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Oke? Terima kasih.